Kisi-kisi indikator nomor 80 menganalisis macam-macam sumber belajar pendidikan jasmani berbasis TIK. Tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru mengakhiri pelajaran PJOK. Guru menunjukkan peserta didik untuk mencari berbagai informasi di internet sebagai penguatan materi yang baru saja dipelajari. Bentuk aktivitas peserta didik tersebut menggambarkan bahwa guru PJOK menerapkan proses pembelajaran berbasis A. Digital, B. Hot, C. Saintifik, D. Proyek, E. Kontekstual. Jawaban A. Digital. Kata kuncinya dari soal dapat kita lihat yaitu informasi di internet merupakan pembelajaran digital. Apa itu pembelajaran digital? Pembelajaran digital adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar. Yang untuk option B sampai E itu jelas tidak ya teman-teman. Kisi-kisi indikator nomor 70 merancang pengembangan metode dan strategi pembelajaran berbasis ICT dan penerapan TPACK dalam perangkat pendidikan jasmani. Supaya pembelajaran PJOK lebih menarik oleh peserta didik, pada materi pembelajaran sepak bola telah dirancang oleh Pak Budi mengintegrasikan media berbasis ICT dan penerapan pedagogik knowledge pada tahap mengamati di kegiatan inti. Rancangan tersebut dapat dilihat dari contoh aktivitas pembelajaran berikut. A. Guru menugaskan peserta didik untuk membuat catatan kecil setelah menyaksikan video sebagai bahan diskusi. B. Guru dari peserta didik berusaha menemukan gerak yang cerdas dan menonton video untuk diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran sepak bola. C. Guru menugaskan peserta didik untuk memperhatikan dan mengamati video permainan. D. Guru mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan konsep dribble, passing, dan shooting. E. Peserta didik berusaha menguasai materi yang sudah dipelajari secara bersama dengan kelompoknya yang dipandu oleh guru. Jawaban C. Guru menugaskan peserta didik untuk memperhatikan dan mengamati video permainan. Kemarin kita sudah bahas ya teman-teman di part sebelumnya, kalau untuk pendekatan saintifik itu yaitu mengamati, menanya, mencoba, kemudian menalar dan mengkomunikasikan. Di bagian mengamati yaitu menonton video, atau kalau nggak ada video bisa berupa gambar, memperhatikan gambar dan siswa membuat catatan kecil. Yang kedua menanyakan apa yang telah ditonton, kemudian mencoba, menalar dan mempresentasikan apa yang telah dicoba. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham, karena ini sering saya ingatkan harus kita kuasai, selalu muncul dalam setiap ujian. Kisi-kisi indikator nomor 7 menganalisis tugas pokok dan fungsi guru abad 21. Masing-masing guru mempunyai cara mengajar yang berbeda. Karakter guru dalam kegiatan belajar mengajar dominan menggunakan bahan ajar yang bersumber dari buku dengan cara melihat dan membaca. Selanjutnya berpedoman bahwa apa yang dikatakan adalah suatu kebenaran yang mutlak. Maka disebut A. Mediocre teacher, B. Good teacher, C. Demonstrant teacher, D. Great teacher, E. Futura teacher. Jawaban A. Mediocre teacher. Coba kita bahas satu-satu pengertian dari option A sampai E. Great teacher adalah guru yang mampu menemukan dan melejitkan potensi anak didiknya sehingga potensi anak didik tersebut bisa menjadi profesinya di kemudian hari. Superior teacher demonstrat adalah guru yang punya kewajiban mendemonstrasikan. Dalam pengajaran sangat penting untuk guru mampu mendemonstrasikan hal-hal yang perlu dan baik setelah memberitahu dan menjelaskan kepada murid-muridnya. Jadi guru menjadi contoh. Kemudian guru tipe mediocre hanya menggugurkan kewajiban.
susah menerima kritik dan menutup diri. Guru ini bisa berdampak negatif secara luas, kurang disenangi peserta didik dan orang tua, sampai menurunnya rasa hormat kepada guru. Kemudian guru mediocre ini sangat menjengkelkan anak-anak. Dia lebih monoton dan suka melihat buku dan membaca, kemudian duduk di depan kelas berdiri seolah-olah kebenaran hanya mutlak bagi dirinya. Itu mediocre ya teman-teman. Kemudian good teacher merupakan kategori di mana guru satu langkah lebih baik dibanding guru mediocre. Guru pada tahap ini selain mampu berceramah berdasarkan buku, mereka juga bisa menjelaskan materi dengan analisa yang baik dari latar belakang ilmu yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir adalah futura teacher, adalah guru yang mengikuti perkembangan zaman. Kisi-kisi nomor 33 menerapkan konsep dan prinsip dasar fundamental lokomotor, non-lokomotor, manipulasi dalam pendidikan jasmani. Bu Ayu sebagai guru PJOK sedang mengajarkan bagaimana cara berjalan dan berlari dengan baik, dengan batasan garis lurus di atas lantai. Dilanjutkan dengan gerakan lompat-lompat di tempat yang sama. Demikian juga diikuti bagaimana cara lempar bola ke sasaran dengan gerakan yang benar dan baik. Apa yang dia ajarkan oleh Bu Ayu tentunya dengan beban dan tingkat kesulitan yang sesuai dengan tumbuh kembangnya kemampuan masing-masing peserta didik. Gambaran penerapan proses pembelajaran di atas menunjukkan bahwa Bu Ayu sebagai guru PJOK sangat memahami akan prinsip-prinsip A. Gerak manipulatif, B. Gerak dasar, C. Keterampilan dasar, D. Gerak lokomotor, E. Perkembangan motorik. Jawaban gerak dasar. Gerak dasar terbagi 3 ya teman-teman, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kata kuncinya nampak dari soal itu berjalan, melompat, dan melempar bola. Kisi-kisi nomor 40 menganalisis aktivitas kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan dalam pendidikan jasmani. Pembelajaran PJOK terdapat materi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani yang memiliki 2 komponen besar, yaitu hubungan dengan kesehatan dan yang berhubungan dengan keterampilan. Salah satu komponen kebugaran jasmani yang berupa aktivitas gerak yang melatih ruang gerak sendi atau bagian tubuh berfungsi untuk pengembangan A. Kecepatan, B. Kelentukan, C. Kelincahan, D. Koordinasi gerak, E. Kecepatan reaksi. Jawaban B. Kelentukan. Pembahasan daya lentur atau fleksibilitas merupakan kemampuan gerak maksimal persendian untuk mengurangi resiko cedera. Kisi-kisi indikator nomor 84 mengembangkan pengukuran dalam pendidikan jasmani. Untuk mengukur kekuatan otot perut peserta didik putra pada tingkat SMA, maka guru PJOK di sekolah tersebut menggunakan tes sit up dalam TKJI dengan durasi A. 60 detik, B. 40 detik, C. 30 detik, D. 50 detik, E. 20 detik. Jawaban A. 60 detik. Untuk TKJI ini ketentuannya sudah baku ya teman-teman, tidak bisa dirubah. Nah, untuk instrumen tes usia 13-15 tahun itu untuk SD dan SMP. Untuk putra lari 50 meter, putri 50 meter juga. Pull up 60 detik, putri 60 detik. Baring duduk 60 detik. Baring duduk putri 60 detik juga. Putra 100 meter lari 1000 meter. Putri lari 800 meter. Itu bedanya. Untuk SMP dan SD, putra dan putri beda di lari 1000 dan 800. Selebihnya sama. Kemudian untuk SMA itu usia 16-19 tahun. Lari 60 meter putra, putri 50 meter. Kemudian pull up 60 detik sama putri juga. Baring duduk 60 detik. Putri juga sama. Kemudian loncat tegak atau vertical jump dan lari 1000
200 untuk putra, 1000 untuk putri. Nah, ini juga teman-teman ingat juga ya, karena selalu juga muncul di setiap soal. Bisa jadi hari ini ditanya SMA, besok ditanya untuk tingkat SD atau SMP. Kisi-kisi indikator nomor 65 menganalisis prinsip penyusunan silabus dalam pendidikan jasmani berbasis ICT dan penerapan TPA-CIKA. Setiap guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang baik, namun sebelumnya harus diawali dengan membuat suatu acuan yang akan digunakan untuk pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Acuan yang dimaksud di atas adalah A. Silabus, B. Bahasa dan materi ajar, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Prota dan Promes, E. Kriteria ketuntasan minimal. Jawaban A. Silabus. Ini sudah jelas ya teman-teman, kita selalu mengacu kepada silabus ketika membuat RPP. Kisi-kisi indikator nomor 72, merancang pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis ICT dan penerapan TPA-CIKA dalam perangkat pembelajaran pendidikan jasmani. Efektivitas pembelajaran peserta didik di samping dicapai melalui pembelajaran di sekolah juga dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah. Salah satu perangkat pembelajaran berikut yang digunakan oleh peserta didik untuk mengerjakan tugas di rumah adalah A. Media pembelajaran, B. RPP, C. LKPD, D. Instrumen penilaian, E. Bahan ajar. Jawaban C. LKPD. Ini nampak di kata kunci soal mengerjakan tugas di rumah, yaitu PR. Ini juga sudah jelas berupa LKPD, lembar kerja peserta didik atau biasa LKS. Kisi-kisi indikator nomor 24 menganalisis kompetensi guru pendidikan jasmani yang profesional. Contoh soal, seorang guru harus mampu mencari kunci keberhasilan pembelajaran. Kemampuan guru dalam mempersuasi peserta didik secara efektif dan efisien. Kemampuan guru yang mampu mempersuasi secara menarik seluruh peserta didik menuju capaian tujuan pembelajaran merupakan aktualisasi dari A. Kompetensi profesional, B. Kompetensi pedagogik, C. Kompetensi formal, D. Kompetensi kepribadian, E. Kompetensi sosial. Jawaban B. Kompetensi pedagogik. Kata kuncinya di sini mencari suatu kunci keberhasilan pembelajaran. Jadi kita coba lihat dulu satu persatu apa kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Untuk kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan baik bagi peserta didiknya. Kemudian kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam memahami peserta didik, perancangan pelaksanaan pembelajaran, pengembang peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki. Jadi pedagogik ini teknik atau cara mengajar dulu dari awal sampai pembelajaran berakhir. Jadi tekniknya ya teman-teman. Kemudian sosial, bagaimana guru ini bisa bergaul dengan sesama teman, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kemudian kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Jadi kalau kita kompetensi profesional kita mengenai PJOK.